Satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetapi hati kita terpaut dengan Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus, Roh Allah bersemayam di dalam hati dan kehidupan kita. Saja Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau pujikan sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
pujian sukacita yang barusan kita pujikan, biarlah memberikan sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita. Saatnya kita mau menyembah Tuhan, agungkan namanya, muliakan Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Adalah kekuatanku,
untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami mau menaruh segala harapan kami, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terlebih di saat-saat seperti ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Lebih dari dan lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah memberikan kekuatan untuk kami dapat terus menjalani kehidupan ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
terus berharap kepadamu. Hanya Engkau andalan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Saat ini berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa di dalam ibadah pada pagi hari ini secara online. Kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di rumah, di dalam persekutuan kelompok yang ada pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita. Kita akan bersama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini, kalau kami boleh bersama-sama keluarga kami masing-masing, persekutuan yang ada di mana kami dapat berkumpul untuk kami dapat mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat kembali beribadah. Walaupun secara pribadi demi pribadi, kelompok dengan kelompok, Tuhan memberkati kami. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami yang ada. Kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan ada. Berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami semua. Berkati kami hari ini Tuhan. Kami siapkan hati untuk kami bersama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu makanan bagi jiwa dan roh kami, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap mampu menghadapi kehidupan kami secara nyata hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sebentar Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan pengurapan secara khusus, sehingga perkataan Tuhan pada pagi ini boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu kami. Kalau ada roh kekhawatiran, roh keraguan, roh kebimbangan, kami bersama-sama satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir segala kuasa-kuasa itu. Namun kami izinkan Roh Kudus berkarya seluas-luasnya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kan kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan pagi ini mari kita akan siapkan hati kita masing-masing bersama-sama menjadi tanah yang subur, dan kita siap untuk kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema Bapak Ibu, yaitu tetap kuat di tengah kesukaran. Sekali lagi saya katakan, tetap kuat di tengah kesukaran. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Nabi Habakuk. Mari kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita. Kitab Nabi Habakuk pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk hidup di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah pelayanan. Dia dihadapkan dengan umat, diperhadapkan dengan bangsa, di mana lingkungan, keadaan, situasi
secara nalar, secara logika tidak memberikan sebuah dukungan, tidak memberikan sebuah support, bahkan boleh dikatakan tidak memberikan pengharapan untuk mereka berhasil di dalam pelayanan. Dari segi sosial, dari segi hukum dan sebagainya, semuanya kita boleh melihat bahwa mereka diberhadapkan dengan apa yang namanya kesukaran, apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya penindasan, apa yang namanya kelaliman yang mereka hadapi di tengah-tengah pelayanan mereka. Namun saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa nabi ini tetap kuat? Mengapa nabi ini tetap mampu ketika mereka diberhadapkan dengan satu kenyataan pelayanan yang begitu rumit, pelayanan yang begitu sulit, keadaan yang begitu berat ketika mereka menghadapi bangsa yang seperti itu? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya Bapak Ibu saudara sekalian, ada sesuatu yang membuat Nabi Habakuk ini tetap kuat, membuat nabi ini tetap mampu melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan, kesukaran yang mereka hadapi saat itu. Saudara sekalian, ada beberapa alasan yang menjadi kunci, yang menjadi dasar, yang menjadi keberhasilan daripada seorang nabi ini tetap mampu, tetap kuat di tengah-tengah kesukaran, mereka tetap melayani Tuhan. Saudara sekalian, ada 3 kunci, ada 3 hal yang penting yang perlu kita pelajari, yang menjadi teladan bagi kita, untuk kita dapat mampu, untuk kita dapat kuat sekalipun kita menghadapi tantangan dan kesukaran saat ini yang kita hadapi. Saudara sekalian, yang pertama, keyakinan Nabi Habakuk. Alasan yang pertama, karena Nabi Habakuk memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan yang teguh, memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, sekalipun mereka menghadapi sebuah tantangan yang begitu berat. Kalau kita baca di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang ke-4 bagian B, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Habakuk percaya, dia memiliki sebuah keyakinan bahwa orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Roma pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Mari kita akan buka bersama-sama. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara sekalian, ini yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan seorang nabi. Dia berkata bahwa orang benar itu hidup oleh karena iman. Mengapa nabi ini tetap kuat di tengah-tengah pelayanan yang begitu sulit, yang begitu berat, yang begitu tidak menguntungkan? Tetapi Nabi Habakuk memiliki dasar yang paling kuat, karena mereka memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang luar biasa. Sehingga kita tahu bahwa iman yang seperti ini yang kita perlukan, iman yang seperti ini yang kita butuhkan hari-hari ini, saudara. Karena apa? Iman itu mengalahkan kemustahilan. Iman itu mengalahkan keterbatasan kita. Iman itu di luar nalar logika kita. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mungkin bagi kita mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara nalar Habakuk saya rasa tidak mampu ketika melayani dengan pikiran mereka, dengan akal dan kekuatan mereka. Tetapi nabi ini tetap memiliki satu kekuatan iman, memiliki fondasi yang begitu kuat, dasar yang begitu kuat, keyakinan yang begitu kuat. Karena dia memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tangguh, sehingga sanggup mengalahkan segala tantangan yang dihadapi saat ini. Ini dasar yang paling penting, saudara sekalian. Ini dasar yang paling sangat fondasi, sangat mendasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, iman yang seperti ini yang perlu Bapak Ibu miliki dalam hidup kita.
Sekalipun kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang tidak menguntungkan kita, kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang merugikan kita, kenyataan-kenyataan yang sangat melemahkan kita hari ini. Tetapi mari kita miliki sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, sebuah iman yang mendasar dalam hidup kita yang kuat. Iman yang dibangun di atas dasar batu yang begitu kuat dalam hidup kita. Bukan berdasarkan pasir, tetapi dengan batu kita akan membangun iman kita, membangun keyakinan kita, kepercayaan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan yang satu-satunya menjadi penolong kita yang sungguh dalam hidup kita. Bahwa kita perlu membangun dasar iman yang kokoh dalam hidup kita untuk kita menghadapi segala kesukaran, tantangan yang kita hadapi saat ini. Mari kita akan senantiasa pegang janji Tuhan dalam hidup kita, supaya kita memiliki iman yang seperti Habakuk miliki, bahwa orang benar itu hidup oleh karena iman. Amin saudara sekalian. Kita hidup oleh karena iman, bukan karena logika kita, bukan karena pikiran kita, tetapi hidup oleh karena iman kepada Tuhan. Amin saudara sekalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara sekalian, kalau kita baca di dalam kitab Habakuk, kita kembali kepada kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhaluk dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua hari ini, pokok yang kedua, yaitu mengapa Nabi Habakuk ini tetap kuat di tengah-tengah kesukaran. Yang pertama, karena mereka memiliki kepercayaan, keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Itu menjadi modal yang pertama, itu yang menjadi modal yang utama dalam hidup mereka. Karena mereka memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tangguh, keyakinan yang tangguh. Ini kualitas yang harus kita miliki. Lalu yang kedua, keyakinan yang kedua, kunci yang kedua, dia tidak pernah memandang keadaan mereka hari itu. Saudara bayangkan kalau kita baca di dalam ayat tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Nihil, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang kita harapkan saudara sekalian. Sekeliling mereka nihil, tidak ada apa-apa. Kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi Nabi Habakuk, dia tidak melihat keadaan itu. Dia tidak melihat situasi, tidak melihat keadaan lingkungan yang terjadi pada saat itu. Kalau dia boleh melihat saudara, keadaan mereka tidak menguntungkan. Tidak ada apa-apa, tidak menghasilkan, tidak ada harapan. Tetapi dia berharap hanya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia yakin kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu yang mengutus mereka, kalau Tuhan itu yang menyuruh mereka, Tuhan yang akan memperlengkapi mereka, yang akan memberi kekuatan kepada mereka. Saudara, kalau kita memandang situasi hari ini, mungkin saudara menjadi orang yang sangat pesimis saudara sekalian. Gimana saudara pekerjaan kita hari ini? Ada orang saudara-saudara kita yang sedang di PHK. Usaha saat ini sedang lesu. Apa yang kita kerjakan hari ini tidak menguntungkan. Situasi saat ini tidak memberi harapan bagi kita. Sedang diperhadapkan dengan banyak sakit saudara sekalian. Banyak wabah yang sedang meraba. Situasi sekeliling kita, kalau kita memandang ke sana ke sini, Bapak Ibu saudara sekalian, sangat melemahkan. Tetapi mari kita akan memandang kepada Tuhan saja, yang berjanji ya dan amin. Tuhan yang selalu akan menyertai saudara sekalian. Tuhan yang selalu akan membackup kita. Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu mari kita akan tetap mengasihi Dia. Apapun yang harus terjadi, jangan pandang sekeliling kita yang membuat kita pesimis, yang membuat kita ragu, yang membuat kita bimbang, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita putus asa.
Tetapi mari kita akan memandang kepada Tuhan yang telah memanggil saudara, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saudara, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Keadaan apapun, situasi apapun, Dia tidak akan pernah tinggalkan. Musim apapun dalam hidup kita, Dia selalu ada. Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan seperti ini. Mari kita akan buka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini, Tuhan turut bekerja untuk menghasilkan segala kebaikan dalam hidup kita bagi orang yang mengasihi. Sekalipun hari ini kita ada di rumah, mungkin tidak bekerja, mungkin kita tidak punya usaha apa-apa, tetapi mari kita akan tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara hidup kita. Mari kita akan bersama-sama terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Harapkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita yang hari ini sedang mengalami ujian berat. Tetapi mari kita akan tetap bersyukur, tetap mengasihi Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Tidak perlu kita memandang keadaan sekeliling kanan kiri kita. Sama-sama kita sakit, sama-sama kita menderita, sama-sama kita kekurangan. Tetapi kita tidak pernah sendiri, tetapi kita selalu bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hanya memandang kepada Tuhan yang selalu iya dan amin. Dia yang selalu setia dalam kehidupan kita, dan tidak pernah Dia tinggalkan kita dalam waktu seperti apapun. Amin saudara sekalian. Itu yang kedua. Saudara, yang pertama tadi bahwa kita harus memiliki sebuah keyakinan yang teguh. Habakuk memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, iman yang teguh di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, Habakuk tidak pernah memandang sekeliling mereka. Mungkin sekeliling mereka tidak memberi dorongan, mungkin sekeliling mereka tidak memberikan support, tidak memberikan kekuatan. Tetapi ketika kita memandang ke atas, Tuhan yang selalu mengenadahkan tangan kepada kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Lalu yang ketiga saudara kalian, yang ketiga saudara, kunci yang ketiga, mengapa Nabi Habakuk tetap kuat di dalam tengah kesusahan? Karena yang ketiga, karena dia punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Amin. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Kalau kita baca di dalam kitab Habakuk kembali, saudara sekalian, di dalam Habakuk pasal yang ketiga tadi ayat yang 19 mengatakan seperti ini. Tuhanlah kekuatan Allah, Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin saudara sekalian, bahwa kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama kita dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kita, tidak ada yang lain. Tuhan yang akan memampukan kita. Habakuk dia tahu bahwa Tuhan yang memberi kekuatan mereka, sehingga mereka tetap berjalan di tengah-tengah pelayanan yang mungkin diperhadapkan dengan penindasan, hukum yang terbalik, kelaliman, ya penderitaan, kesusahan itu terjadi di dalam pelayanan mereka. Tetapi ketika dia berjalan bersama Tuhan, Dia yang memampukan mereka. Ada satu pujian yang mengatakan, Tuhan itulah kekuatanku. Mari kita akan bersama-sama nyanyikan Bapak Ibu. Tuhan adalah kekuatanku. Seperti Raja Wali dia terbang tinggi. Ya, seperti Raja Wali dia terbang tinggi. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku
kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita seperti Raja Wali. Kita punya kekuatan yang luar biasa, terbang tinggi bagi Raja Wali. Sekalipun Raja Wali menghadapi badai, menghadapi angin, tetapi dia tetap terbang tinggi. Saya tahu saudara sekalian, hari ini kita diperhadapkan dengan kesulitan yang besar. Saudara susah, saudara menderita. Saudara hari ini sedang diperhadapkan dengan kondisi yang tidak menentu. Tetapi mari kita akan datang kepada Tuhan. Dia yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, yang siap menghadapi badai, menghadapi angin. Tetapi Raja Wali tetap terbang dan tinggi, melayang di atas udara. Itulah kekuatan anak-anak Tuhan yang selalu memperoleh kekuatan yang datang dari Tuhan, sekalipun kita menghadapi tantangan, rintangan yang kita hadapi saat ini. Nabi Habakuk mengalami hal seperti itu, tetapi dia punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup mereka. Tuhan katakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 mengatakan seperti ini. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini waktunya, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Mungkin saudara ini letih, lesu, berbeban berat, menghadapi tantangan yang terlalu berat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tempat di mana kita dapat mencurahkan seluruh hati kita kepada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Seperti Nabi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Kakiku menjadi kaki seperti kaki rusa yang begitu kuat, kita meloncat-loncat, kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, sekalipun kita harus terbeban berat dalam hidup kita, karena kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Karena itu saudara sekalian, marilah kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Karena itu saudara sekalian, hari ini mari kita akan bersama-sama di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu dalam hidup kita. Mari kita akan tetap kuat di tengah-tengah segala kesukaran, karena kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kita memandang sekeliling kita yang membuat kita pesimis, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita tawar hati. Tetapi pandang ke atas, pandang Tuhan yang kita sembah, yang kita puji. Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan kekuatan kepada kita hari ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama tunduk kepala berdoa, ada satu pujian yang mengatakan, janjimu seperti fajar yang selalu merekah, Dia yang selalu menolong dalam hidup kita, mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita akan bersama-sama menyanyi satu pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu
melepaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita akan bersama-sama berdoa, saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan akan terus menggema dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami sekalian, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap teguh di dalam iman kami, sekalipun kami diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, kekurangan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Tetapi kami mau tetap kuat bersama dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk di tengah-tengah pelayanan mereka. Ketika tengah pelayanan yang begitu sulit, begitu sukar, tidak ada pengharapan, tetapi Habakuk tetap setia untuk melayani Tuhan, karena dia memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh. Dia tidak pernah memandang sekeliling mereka yang terjadi saat itu, karena dia punya sumber kekuatan, yaitu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Karena itu Tuhan, hari ini kami tetap percaya kami juga punya sumber kekuatan yang menjadi sumber kekuatan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kami dan tidak pernah tinggalkan kami dalam waktu sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama kami. Dia seperti fajar yang merekah, Dia seperti air yang mengalir dalam setiap kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya biarlah Roh Kudus menerjemahkan dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami untuk kami tetap berpegang kepada janji-Mu dan firman-Mu yang ya dan amin. Berkat-Mu atas kami semuanya hari ini. Bapak Ibu kami yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam hidup mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, dan pekerjaan mereka. Nama Yesus dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita akan kembali bersama-sama berpisah satu dengan yang lain, mari kita akan bersama-sama mohon berkat Tuhan menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, mari Tuhan tolong sertai memberkati kami semua perjalanan pulang kami. Kiranya Tuhan akan menyertai dalam usaha pekerjaan rumah tangga kami. Tuhan campur tangan dalam segala hal dalam kehidupan kami.
berikan kemudahan, Tuhan berikan rezeki setiap hari, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Tuhan yang memberkati, berkati pekerjaan kami, berkati sawah dan ladang kami, berkati kesehatan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan hari ini. Tetapi kami tetap memandang kepadamu, kami percaya kepadamu bahwa janjimu ya dan amin. Tuhan yang memberkati dalam hidup kami, anak istri, keluarga, Tuhan perkawinan kami, bahkan hidup kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati semua apa yang saat ini Tuhan yang menjadi keperluan kehidupan kami. Tuhan yang selalu campur tangan dan mengerti. Tuhan memberkati jemaatmu yang hari ini sedang menghadapi kekurangan, yang sedang menghadapi sakit dan penyakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan yang lemah, memberikan kekuatan mereka yang tidak berdaya, yang menghadapi kesukaran, yang menghadapi kesulitan. Tuhan tolong mereka, buka jalan bagi mereka. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati hidup semuanya. Terima kasih Bapa, bahwa kami ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, sehingga kami boleh menikmati ketenangan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan buat negara bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi, yang sedang menghadapi ujian, yaitu virus corona yang sedang dihadapi bangsa negeri ini. Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau akan tolong, Tuhan berkati, selesaikan masalah ini Tuhan. Badai yang terjadi di negeri kami semuanya cepat akan berlalu oleh karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan buat negara bangsa, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapak, terlebih jemaatmu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita akan angkat tangan kita, terima segala berkat. Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dia yang setia memenuhi janjinya sesuai dengan firman-Nya. Tuhan akan menyertaimu dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu, angkatlah mata hatimu dengan percaya, dan angkatlah kedua tanganmu ke atas dengan iman, serta terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.